Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluhan asma narasumber Dr. Aziz Mansaat, spesialis penyakit paru, FISR, FAPSR. Bebas dari asma. Mungkinkah kita terbebas dari asma? Asma adalah penyempitan saluran napas yang disebabkan oleh gangguan inflamasi kronis, hipersensitivitas bronkus, udem, dan hipersekresi bronkus. Gejala pada penderita asma yaitu sesak napas, mengih atau napas berbunyi, dada terasa tertekan, adanya batuk, dan terbangun malam hari karena sesak. Apa yang terjadi pada saluran napas? Saluran napas normal, tidak adanya hambatan pada saluran napas. Asma ringan, terdapat hambatan pada saluran napas berupa penyempitan dan sedikit sekret atau lendir. Sedangkan asma berat, terdapat penyempitan saluran napas berat sehingga udara dan oksigen tidak bisa masuk ke dalam paru-paru. Apa sebabnya? Kenapa timbul sesak pada penderita asma? Sesak bisa dipicu oleh debu rumah tangga, tepung sari bunga, bulu binatang seperti kucing maupun anjing, infeksi, pilek, faringitis, polusi udara seperti rokok, spray, wangi-wangian, dan obat nyamuk. Bisa juga ketegangan emosi dan kelelahan. Obat apa yang harus dipakai pada penderita asma? Jika terjadi peradangan, diberikan antiinflamasi. Terjadi penyempitan saluran napas, diberikan bronkodilator. Apa tujuan pengobatan asma? Tentunya hidup bebas dan normal, tetap produktif seperti orang bukan asma. Inilah yang disebut dengan terkontrol. Apa yang dimaksud dengan terkontrol? Tidak ada gejala termasuk gejala malam hari. Tidak ada serangan asma, tidak ada kunjungan ke gawat darurat atau IGD. Tidak perlu memakai obat pelega atau semprot. Tidak ada keterbatasan dalam melakukan aktivitas termasuk olahraga. Tidak ada efek samping obat yang serius. Bagaimana cara mencapai terkontrol? Kenali dan hindari faktor pencetus. Berkonsultasilah ke dokter secara rutin. Jangan dilakukan hanya pada keadaan gawat, karena resiko dan biaya akan lebih besar. Pakailah obat secara teratur, karena kegagalan pengobatan umumnya karena ketidakpatuhan memakai obat pengontrol. Monitor perkembangan melalui tes kontrol asma dan mengikuti senam asma atau penapasan secara rutin. Manfaat senam penapasan adalah mengurangi gejala sesak atau batuk, menguatkan otot penapasan, meningkatkan kebugaran, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi serangan eksaserbasi, meningkatkan toleransi latihan, mengurangi pemakaian obat, dan meningkatkan kepercayaan diri. Kapan senam tidak boleh dilakukan? Bila dalam serangan sesak, dalam serangan gagal jantung atau fase pemulihan, tidak dalam kondisi yang menurun seperti lagi flu, kurang istirahat, pemulihan dari sakit. Obat asma. Pada gejala akut seperti sesak napas, mengih, dan batuk, diberikan obat pelega. Dipakai hanya pada saat serangan, berfungsi melebarkan saluran napas, pemakaian yang sering karena asma tidak terkontrol. Penyebab dasar asma seperti peradangan, diberikan obat pengontrol. Dipakai rutin setiap hari, berfungsi mengatasi peradangan, mencegah atau mengurangi frekuensi dan berat serangan. Mengapa dipilih obat hisapan? Obat hisapan, dosis obat lebih kecil dibanding obat minum. Obat hisapan 0,1 mg, sedangkan obat minum 2 mg. Mula kerja obat hisapan lebih kurang 5 menit, sedangkan obat minum lebih kurang 30 menit. Kepraktisan obat hisapan lebih praktis dibandingkan obat minum. Efek samping obat hisapan minimal, sedangkan obat minum lebih sering. Tentunya harga obat hisapan lebih murah pada pemakaian jangka panjang, sedangkan obat minum lebih mahal pada pemakaian jangka panjang. Kesimpulan, penyakit asma jangan dianggap ringan. Asma membatasi pasien melakukan aktivitas dan mencapai kualitas hidup yang baik. Target pengobatan asma adalah terkontrol dengan baik.
Kunci keberhasilan mencapai terkontrol adalah berobat secara teratur, pemakaian obat pengontrol, dan senam asma secara rutin. Terkontrol berarti kebebasan melakukan apapun yang Anda inginkan. Sekian, terima kasih.